Shalom, jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur boleh kembali belajar dan merenungkan firman lewat program Makin Dekat Tuhan. Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mau minta pimpinan dari Roh Kudus. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap hal yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk nafas hidup, untuk kesehatan, untuk orang-orang yang kami kasihi yang Tuhan masih tempatkan di sekitar kami, untuk pekerjaan, usaha, aktivitas yang masih kami boleh kerjakan, kami jalani. Tuhan, kalau sebentar ada waktu untuk kami boleh belajar merenungkan firman Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus boleh melembutkan hati kami menjadi tanah yang gembur, yang siap untuk ditanami, dan kiranya bibit firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berbuah lewat keseharian kami, lewat perilaku hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ke depan ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Rabu tanggal 23 Juli kemarin pukul 9 pagi, seperti biasa saya berdoa di dalam ruangan kerja sebelum memulai aktivitas. Dalam doa saya diawali dengan ucapan syukur untuk setiap hal yang masih Tuhan percayakan. Lalu di tengahnya saya mengutarakan pergumulan akan beberapa hal terkait ketidakpastian, juga kekhawatiran yang saya alami dalam beberapa waktu terakhir. Permohonan saya, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kepekaan untuk saya dapat meraba isi hati, sekaligus juga kehendak Tuhan. Saya amini doa dan saya imani apapun jawaban Tuhan. Lantas saya membuka buku renungan pagi itu, dan firman Tuhan berkata lewat Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-13. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami?" Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat tersebut adalah respon Gideon ketika malaikat Tuhan datang menghampirinya. Saat itu ketika Tuhan datang kepada Gideon lewat perantaran malaikat, bangsa Israel sedang mengalami penindasan dari bangsa Midian. Selama 7 tahun berturut-turut mereka dirampok, rumah tempat mereka tinggal dihancurkan, dan mereka hidup di dalam bayang-bayang ketakutan. Dan Gideon sebagai seorang pemuda merasa Tuhan seolah-olah meninggalkan mereka. Inilah yang menjadi pergumulan dalam hatinya. Respon Gideon saat itu adalah respon kebanyakan kita ketika menghadapi suatu pergumulan, bukan? Sebuah respon keraguan. Respon yang secara tidak langsung mempertanyakan, apakah Tuhan benar-benar menyertai saya dalam masa-masa sulit saya? Gideon tidak tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Israel. Tuhan terus bekerja di balik layar, mempersiapkan seorang pemimpin yang akan membawa bangsa Israel ke dalam kebebasan. Gideon hanya berfokus pada apa yang Allah tidak atau belum lakukan. Tuhan belum membebaskan Israel dari tekanan Midian. Tuhan belum menunjukkan mukjizat yang luar biasa. Tuhan belum melepaskan umatnya, dan hal-hal lain yang belum terjadi. Jadi ketika Tuhan Allah datang kepada hambanya yang pengecut ini, Gideon menjadi skeptis. Dia menanyakan pertanyaan jika, maka, dan bahkan berasumsi bahwa Tuhan tidak menyertai bangsa Israel. Cara pikir Gideon adalah cara pikir yang sangat umum, tapi bukan cara pikir yang baik.
Dan jawaban Allah pada Gideon pada saat itu sama seperti jawaban yang dia berikan kepada tiap-tiap kita ketika kita menghadapi skeptisme ataupun keraguan. Ayat yang ke-14, pergilah dengan kekuatanmu. Tuhan membalikan fokus kita dari apa yang tidak kita punyai dan mengarahkannya pada apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Sama seperti para murid yang melihat kerumunan orang yang kelaparan, namun Yesus melihat 5 roti dan 2 ikan. Kita cenderung menekankan pada bukti bahwa Allah tidak bekerja, atau bahkan Allah tidak nyata. Sementara Allah menekankan pada apa yang sudah Dia lakukan bagi kita. Ini adalah masalah perspektif iman. Kita harus punya cara pandang gelas setengah penuh dan bukan berfokus pada gelas yang setengah kosong. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak dalam cara pandang gelas setengah kosong. Mungkin itu masalah pekerjaan yang tidak kunjung selesai, atau mungkin hubungan yang terasa renggang, atau kesulitan keuangan yang menghimpit. Tetapi di tengah semuanya itu, Tuhan memanggil kita untuk melihat dengan cara pandang rohani, dengan mata rohani. Apa yang telah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak melihatnya dalam seketika. Namun, cobalah untuk memikirkan satu hal kecil yang bisa kita syukuri setiap harinya. Bisa jadi itu adalah teman yang mendukung, bisa jadi itu adalah pekerjaan yang masih kita miliki ataupun usaha, atau bahkan keluarga yang tetap bersama dengan kita. Ini adalah kebenaran yang penting yang harus kita pegang jika ingin mengalami hadirat Allah. Selama kita bertanya kenapa Dia tidak ada selama krisis terjadi, atau kesalahan apa yang kita buat, kita tidak akan melihat Dia. Tapi jika kita berfokus pada peringatan-peringatan yang Tuhan berikan, jika kita berfokus berusaha mengingat setiap hal-hal kecil yang kita alami, yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita secara konsisten, kita akan memperhatikan Dia lebih dan lebih lagi. Hadiratnya bersamaan dengan penyediaan, dengan mujizat, dan penghiburannya akan menjadi pengalaman kita sehari-hari. Iman memilih apa yang harus dilihat dan melihatnya. Iman memilih apa yang harus dilihat dan melihatnya. Saudara, tolaklah untuk melihat Allah menurut apa yang belum Dia lakukan bagi kita. Alih-alih, lihatlah apa yang sudah dilakukannya. Maka kita bisa menjalani hari-hari dengan kekuatan. Karena kita tahu siapa yang menguatkan, membebaskan, dan membela kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, seringkali kami terfokus pada apa yang belum ataupun tidak Tuhan lakukan, bahwa kami lupa melihat dengan jelas apa yang telah Engkau buat dan kerjakan dalam hidup kami. Kami mengakui bahwa iman kami seringkali diuji ketika kami hanya melihat kekurangan, bukan kebaikan-Mu. Tetapi hari ini kami mau berusaha untuk mengalihkan pandangan kami, mengarahkan pandangan kami. Kami ingin belajar untuk melihat dengan mata rohani. Terima kasih untuk setiap berkat yang Kau beri, setiap langkah yang telah Engkau pimpin, dan bantu kami melihat dunia ini dengan pengharapan yang penuh, dan berikan kami keberanian untuk melangkah dengan kekuatan yang Kau sudah sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.